Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Bismillah, para santri ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dimanapun jenengan semuanya berada, bersama-sama mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puji telah ditemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Mari kita perbanyak istighfar, kita perbanyak untuk dipin-dipin dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan tetap semangat dalam beramal, tetap semangat dalam bekerja, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menambah kebaikan, karena ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya untuk menambah amal dan kebaikan. Para santri dimanapun Anda berada, sudah hadir beberapa santri yang gabung secara online. Ada di sana Mas MTH, Mas Api Hamdalah, Mbak Hana. Kita lanjutkan kajian kita hari ini membahas kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau kemarin musonaf menceritakan tentang syarat burung itu bisa terbang adalah sempurnanya kedua sayapnya. Jika burung tidak terbang, ternyata salah satu sayapnya patah, maka dia tidak akan bisa terbang kemana-mana. Apalagi dua-dua sayapnya, keduanya patah. Seorang pencari ilmu mempunyai dua sayap untuk bisa memperoleh derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama sebagai sayap adalah cita-citanya yang luhur, cita-citanya yang tinggi. Sayap yang kedua adalah kesungguhan dia dalam belajar, kesungguhan dalam mencari, itu akan menjadi sayapnya yang kedua. Sayap kanan adalah cita-cita, sayap kiri adalah usaha. Sehingga dengan kedua sayap itu, para pencari ilmu akan mendapatkan manfaat dari apa yang dicarinya. Ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keluhuran budi, dan tentu saja kemanfaatan dari ilmu yang ingin diperolehnya. Itu pelajaran yang kita ambil dari materi kita pada pertemuan kemarin. Selanjutnya sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma idza kanat lahu himmatun aliyatun wa lam yakul lahu jiddun aw kana lahu jiddun wa lam yakul lahu himmatun aliyatun la yahsulu lahu ilmun qalilun. Kemarin kita sampai di situ. Kalau tidak ada himmah dan al-jid, maka yang dia dapatkan cuma sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan wusnutur sapa asy-Syekhul Imam Al-Ajal Ustaz
Ridhoddin An-Nisaburi fi Kitabi Makarimil Akhlak, di dalam kitab Makarimil Akhlak. Anna dzal qarnain lamma arada ayusafira liyastawalla 'alal masyriqi wal maghrib syawarul hukama. Dulu ada seorang raja yang sangat terkenal. Raja itu namanya Raja Dzulqarnain. Dialah penakluk barat dan timur. Kalau orang Mesir nyebutnya sebagai Alexander the Great, Alexander yang agung. Kalau kita nyebutnya Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain. Kalau orang Eropa nyebutnya Alexander, ya, Alexander. Dia adalah penguasa raja yang sangat luar biasa pada zamannya. Kekuasaannya minal masyriq ilal maghrib, dari negeri timur sampai negeri barat. Penaklukan-penaklukan yang dijalankan oleh Dzulqarnain itu awal mulanya adalah merupakan sesuatu yang membuat galaunya dia. Karena galau, apa sih tujuan hidupnya itu? Dzulqarnain itu menemui para ulama untuk minta musyawarah. Saya jadi raja, punya kekuasaan, manfaatnya seperti apa begitu? Kira-kira manfaatnya seperti apa? Syawara mongko rembugan sapa Dzulqarnain al-hukama ing pira-pira hakim, beberapa ahli hukum penasihatnya. Waqala nuli takon sapa mengkenah Dzulqarnain kaifa usafiru lihadal qadri minal mulki. Kaifa kaya kepriye usafiru budalan sapa ingsun lihadal qadri minal mulki, kaya ikilah derajate kerajaan. Fa inna dunya qalilatun faniyatun. Sesungguhnya dunia ini adalah kecil dan rusak. Wa mulkad dunya amrun hakirun. Dan kerajaan dunia ini adalah hal yang hina. Falaysa hadza min ulwil himati. Apakah ini cocok jadi cita-citaku untuk menaklukkan dunia? Apakah ini merupakan sejo kang luhur untuk mempertinggi kedudukan kerajaan? Faqala mengko nuli nuturi sapa al-hukama para hukama. Safir liyahsulalaka mulkat. Safir liyahsulalaka mulkad dunya wal akhirah. Berangkatlah engkau untuk menghasilkan kemuliaan dunia dan akhirat. Jangan cuma jadi raja itu untuk memperoleh kekuasaan, pangkat dan jabatan, gaji dan sebagainya. Tetapi perluasan wilayahmu diniatilah untuk dakwah li'ila kalimatillah. Maka itu akan bernilai sebagai nilai-nilai akhirat. Maka Dzulqarnain dalam berdakwahnya tidak hanya untuk menunjukkan kekuasaan kerajaannya, tetapi dalam rangka untuk li'ila kalimatillah, untuk berdakwah. Maka ketika panjenengan semuanya saat ini mungkin akan mengerjakan sesuatu, akan berikhtiar dalam beberapa hal, apakah bekerja, apakah mengajar, apakah apa saja. Niatilah sebagaimana satu adalah untuk menuju akhirat Anda. Yang kedua mungkin untuk membuat Anda di dunia tidak tersesat. Jadi kalau misalnya sampean baru nyambut gawe ke sawah misalnya pun niatilah siji, ini adalah untuk bekal akhirat kita. Yang kedua, ini untuk menumbuhkan nafkah saya keluarga, misalnya begitu. Jadi tidak hanya kemuliaan itu untuk dunia saja, tetapi tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan akhirat. Ini yang diajarkan oleh Dzulqarnain yang sampai sekarang namanya diabadikan sebagai sebuah kota di Mesir,
namanya kota Alexandria. Kota Alexandria konon kabarnya adalah tempat di mana kerajaan Raja Zulkarnain bertahta di kota Alexandria, ya, kota lama, kota kunonya Mesir di Alexandria. Kalau sekarang Mesir itu kan menjadi pusat peradaban keilmuan begitu ya. Tapi kota terkenalnya berada di Alexandria. Faqalalan ketika sapa Dzulqarnain hadza utaikilah saran itu hasanun bagus ajib niki saya insyaallah dengan berkah doa para kiai, para hukama dan niat yang baik kita akan bergerak untuk memajukan kerajaan. Itu begitu kira-kira Dzulqarnain menyampaikan. Tidak heran kemudian ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang memberikan sebuah resolusi kepada para santri pada kaum Nahdliyin pada tanggal 20 Oktober saat itu terjadi perang melawan penjajah di hampir seluruh Indonesia, terutama ini di Jawa Timur. Hadratus Syekh kemudian memberikan komando bahwa perang melawan penjajah Belanda ini bukan sekedar perang untuk menunjukkan kehormatan kita sebagai bangsa, tetapi ini adalah perang untuk membela tanah air dan membela agama Allah. Perang dalam rangka li'ila kalimatillah. Maka terkenalah ini dengan resolusi jihad yang sampai sekarang dikenal dengan peringatan Hari Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ma'aliyal umuri wa yakrihu sifsafiha faha. Innallaha satamani Allah yuhibbu remen sapa Allah ma'aliyal umur ing pira-pira luhure pira-pira perkara wa yakrihu lan sengin sapa Allah sifsafaha ing asore umur. Wakila lantin ngendikaake falan tajal bi amrika wastadimhu fama shalla asaq kamustadimi. Fala tajal mongko aja kesusu sira bi amrika kelawan perkara ira wastadimhu lan langgengno sira ing perkara fama shalla mongko ora bisa nglempengake asaka ing teken ira kamustadimin kaya dene wong kang langgengaken. Jadi begini saudara-saudara sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal, dalam bertindak, satu hal yang harus kita cermati adalah tidak boleh terburu-buru, tidak boleh kesusu. Golek ngilmu nggih ngoten enten prosesnya, kita tidak bisa terburu-buru. Nggih. Tidak bisa terburu-buru. Ibarat kata ketika Anda berdakwah tidak bisa dakwah hari ini besok hasilnya sudah dapat, tidak bisa. Sebagaimana seseorang yang mau meluruskan tongkat yang bengkok, tongkat kok bengkok, itu kalau di kesusu anggenipun ngencengaken meluruskan itu akan membuat tongkat itu patah. Sama halnya ketika kita berdakwah, kita mencari ilmu, kita itu terburu-buru di awal kenceng ning ngarep karena saking semangate niku sampai melupakan banyak hal yang penting cepat gitu ya. Maka akibatnya Anda akan kehabisan energi. Mencari ilmu itu seperti orang lari maraton. Orang lari maraton itu berbeda dengan orang lari jarak pendek. Kalau orang lari jarak pendek itu langsung ngebut, wis gitu ya, balapan karena jaraknya cuma 100 meter. Tapi kalau orang maraton itu bisa sampai 10.000 km, 10.000, bahkan ada yang sampai 18 kilo gitu ya. Kalau Anda langsung ngebut di awal dapat 300 meter pingsan. Padahal jaraknya masih 10.000 meter dikurangi 300, masih ada 9.700 meter lagi yang harus ditempuh. Tetapi Anda sudah KO, sudah semaput begitu ya, karena mungkin di awal pengennya cepat langsung ngebut baru dapat 300 meter pingsan. Nah, mencari ilmu itu
butuh masa yang lama, karena kecerdasan manusia untuk mencerna ilmu, kecerdasan manusia untuk ngendapkan ilmu di dalam sanubari. Ngelmu niku nak mboten dinepke, niku nggih cepat menguap. Ilmu cuma dikebut, paham tapi nggak ada praktek, itu juga akan cepat menguap. Maka di sini pentingnya kita untuk ngelanggengke dalam belajar, nemeni dan juga istiqomah dalam belajar. Ini penting, karena kalau tidak seperti itu, yang kita peroleh hanya sedikit dan akhirnya kita lupa. Bagaimana orang-orang yang menghafalkan Quran, para hafidh Quran itu dalam prosesnya ya ngapal kene cepet, tetapi murojaah bulan baleni njogo ngrekso kitab Quran sing wis diapalke niku lho sing angel. Sehari bisa jadi iso setor 2 halaman, tetapi untuk ngrekso halaman-halaman yang dulu sudah dibaca ya itu butuh waktu, sehingga biasanya para hafidh-hafidhah yang sedang taklim gitu ya, sedang belajar menika unda-undakane niku nggih mboten langsung sedina sak juz nggih mboten, tapi cuma ya 2 kaca, 1 halaman ya, 1 halaman, 2 kaca ya, 2 kaca, sak lembar 2 kaca, nanti 2 kaca, esuk sak kaca, sore sak kaca. Niku pun top. Pun sae niku, pun sae. Mergo napa? Mergo niki butuh dindepke sampai carane ngomong niku, ngelmu niku sampai pun mlebu ten sungsum. Ngelmu nak pun mlebu teng sungsume menungsa ten balung menika mboten namung ten utek. Dadi sungsum mawon pun ngisi ngelmu. Jadi dalam kondisi apapun dia akan hafal. Misalnya wong ngapal kayak Quran ngoten niku nggih. Dalam kondisi apapun dia akan bisa melanjutkan ayat-ayat Quran yang dibaca oleh dirinya. Misalnya ada orang baca iso ngilokke dan sebagainya, kan sudah melekat dalam sungsumnya. Pengajar nahwu tidak perlu membaca kitab kemana-mana, begitu ada orang yang membaca kitab keliru langsung ngerti ini keliru. Ya, karena ilmunya sudah sampai sungsumnya. Nah, untuk bisa seperti itu butuh pengalaman, butuh latihan dan sebagainya. Yang mana latihan itu membutuhkan sebuah proses yang panjang. Kayak sampean misalnya lagi latihan numpak motor sepisan. Latihan numpak motor sepisan langsung ring jalan raya. Ya repot sampean nabrak-nabrak. Karena naik motor itu butuh proses pengalaman. Masa, ya. Semakin sering kamu asah kemampuan naik motormu, Anda akan menyatu antara motor dengan dirimu. Sehingga ibarat kata nyetang siji wae iso, nyetang siji wae iso. Mergo napa? Pun latihan bola-balik. Ini karena masanya panjang. Masa belajarnya membutuhkan waktu yang lama. Kila dipun ngendikake kala ngendika sapa Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullah, muga-muga ngrahmati sapa Allahumma ing karone Abu Hanifah kalian Abi Yusuf. Kunta ana sira ana iku balidan, rada dedel. Jadi Imam Abu Hanifah niku gadah murid namine Abu Yusuf. Yusuf, Abi Yusuf, sak temene sira iku ora termasuk wong sing pinter. Ahrojatka, mongko ngetokno sira, maka keluarkanlah bodohmu itu. Ahrojatka, ngetokno sira apa al-madatu ngajek fidarsi ing dalam belajar, wa iyyaka lan ngerso sira. Wedya sira wal kasala ing keset. Fa innahu mongko sak temene sifat keset iku syukmun sifat Allah, wa fatun lan apa namanya ya, berbahaya, azimatun kang agung. Jadi Masya Allah gini, musuh utama dari para pencari ilmu itu adalah malas. Ya. Malas dan tidak ajek dalam belajar. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai Abi Yusuf, jenengan niku mboten termasuk wong sing pinter. Maka keluarkanlah kemampuanmu itu dengan cara apa? Ajek. Ajek nung napa nggih? Istiqomah.
dan hindarilah sifat malas. Karena kalau orang itu malas akan membahayakan dirinya dan ini akan menjadi bahaya yang besar bagi dia. Ya. Sifat keset niku ya, sifat keset. Sifat keset niku Masya Allah menjadi virus yang berbahaya ini sifat keset niki. Wong but gawe keset ya ora entuk hasil. Wong golek ngilmu keset ya ora hasil. Jadi napa mawon niku nak keset niku bahaya nih. Mila awake dhewe niku nyuwun dumateng Gusti Allah muga-muga dipun hindaraken saking penyakit keset. Ya, penyakit keset itu Masya Allah bahaya nih, keset itu bahaya. Mergo napa? Keset niku ndadekake orang tidak punya semangat. Anak-anak muda saat ini punya istilah namanya mager. Wah, kon ngopo sithik-sithik mager. Ngaji yuk mager. Kon sinau mager, kon mangkat sekolah mager. Mager niku malas gerak. Nah, niki gayane cah saiki senengane bilang mager gitu ya. Malas gerak. Ya nafsi, la turhi anil amal fil biri wal adli wal isan fi mahali. Ya nafsi, he nafsu ingsun, la turhi ojo kendu sira. La turhi ojo kendu sira anil amali saking amal fil birri ing dalam kebagusan wal adli lan adil wal ihsan lan ihsan nggih kebagusan fi mahali sertane alon-alon. Ini nasihat dari Syekh Abu Nasir As-Safar Al-Ansari. Wa quli di amali khairin muktabitun wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasali. Wa qulu di amalin utawi saben-saben wong kang duwe laku fil khairi ing dalam kesainan iku muktabitun untung. Wa fi bala'in lan iku ing dalam bilahi wa syu'min lan Allah kullu dhi kasalin utawi saben-saben wong kang duweni sifat keset. Jadi orang-orang yang beramal baik, ya itu pasti akan memperoleh keuntungan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wong-wong sing ngamal sae menika mesti bakal manen saking amal saenipun. Gusti Allah mboten bakal nyia-nyiaken amal-amal panjenengan. Nggih. Apapun itu sebuah kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kamu kerjakan pasti kembalinya juga kepada kita. Sebaliknya, kalau kita semuanya itu berlaku malas-malas, maka sifat-sifat Allah, sifat-sifat bilahi, sifat-sifat syu'mun itu akan menimpa kepada mereka-mereka yang malas. Qala ngendika sapa musannaf wa qad tafaqali lan teman-teman pun fatwa dumateng ingsun fi hadzal makna. Ta'i nafsi takasula wa tawani wa illa fasbutni fi dzil hawani. Ta'i ninggalo sira nafsihe awa ingsun atakasula ing sifat males wa tawani lan ngende-ngende. Wa illalan namun ora fasbutni fi dzil hawani. Fa illalamun ora ninggal fasbutni mongko netepono sira fi dzil hawani ing dalem kahanan ino ya, kehinaan. Jadi penting bagi kita yang bolak-balik diingatkan oleh musannaf bahwa sesungguhnya ada hal yang harus kita hindarkan di dalam kehidupan ini untuk mencapai apapun itu, yaitu menghindari diri dari sifat malas. Malas niku mboten saged dipun obati dengan obat dari dokter yang dibeli di apotek. Malas itu mung sing iso nambani adalah pribadinya yang bisa nambani. Anda semuanya lah yang bisa mengobati penyakit malas itu. Sementara yang lain tidak akan mampu mengobati penyakit malas itu. Malas lan ngendi-ngendi, menunda-nunda. Ya. Kalau ada Imam Ali mengatakan, jika engkau punya sebuah keinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, jangan ditunda.
karena ditunda itu hanya akan membuat batalnya kebaikan itu, gak jadi. Nggih, nak lagune Bimbo nika, beramal baik janganlah ditunda-tunda. Nah, beramal baik janganlah ditunda-tunda. Nah, nak duwe amal apik aja nung enti-enti. Engko kepengen salat duha, ya salat duha, ora usah entek engko malah tekan duhur ra iso salat duha. Kepengen ngaji, ya langsung kepengen ngaji. Ora usah engko malah gak sida ngaji, nggih. Jadi dipun dawuhi niki, hai awak-awak ingsun, hindarilah dari sifat malas dan sifat ngendi-ngendi pekerjaan, nggih. Falam ara lil kusala al-hadza yukhdha siwa nadamin wa hirmanil amani. Falam ara mengko ora ningali sapa ingsun lil kusala kedue kang padha keset-keset al-hadza ing bagian yudhatin bagi sapa wong kang keset mau siwa nadamin sak liyane gedun wa hirmanil amani lan kaling-kalingan saking pira-pira pengarep-arepe. Tidak pernah saya lihat sesuatu yang diberikan bagian bagi orang-orang yang keset kecuali mereka mendapat bagian yang berupa kegetunan, penyesalan, dan tidak tercapainya apa yang dicita-citakan. Penyesalan selalu datangnya belakangan. Nyesel niku biasanya ten wingging, nggih. Jadi wong sing keset, wong sing seneng nunda-nunda hanya akan memanen dua hal. Satu adalah getun, yang kedua adalah tidak tercapai cita-citanya. Nah niki ampun dadi wong sing keset, nggih. Wakilalan den ngendikake kan min hayain wa kam ajin wa kam nadamin jamma tawallada lil insani min kasalin. Kam min hayain, pirang-pirang apane kewirangan, sifat kewirangan, wirang, ngisin-ngisin ge. Wakam ajin dan pirang-pirang apane apes, wakam nadamin dan pirang-pirang apane getun. Jamma kang akeh tawallada metu apa mengkonolah haya ajz dan nadam lil insani kedue menungso min kasalin sebab saking malas. Adanya malu, hal yang memalukan ya, adanya hal yang memalukan, adanya hal yang membuat Anda apes, lemah, adanya hal-hal yang membuat Anda menyesal, itu seringkali dilahirkan oleh manusia-manusia yang karena sifat malasnya. Jadi mergo malas akhirnya ngisin-ngisin ge, mergo malas akhirnya ngisin-ngisin ge, mergo malas akhirnya apes gak mampu, mergo malas akhirnya menyesal. Nah ini ada pepatah yang dulu sering menjadi kata-kata mutiara ketika kita masih belajar di MI gitu ya, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh ya. Jadi rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Jadi sumbernya kebodohan itu adalah kemalasan. Yang menjadi problematika bangsa Indonesia menika salah satunya adalah sifat malas yang masih menjadi dominasi. Kekuatan kita untuk usaha masih kurang maksimal. Lihatlah di sekeliling kita antara yang rajin dengan yang tidak rajin itu banyak mana. Yang sungguh-sungguh dalam belajar sama yang sak-sae itu banyak mana. Karena ini akan mempengaruhi masa depan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju. Umat Islam membutuhkan pribadi-pribadi yang sergap, pribadi-pribadi yang tangguh, bukan pribadi-pribadi yang malas. Singkirkanlah sifat malas kita itu, karena malas itu hanya akan membuat pemiliknya mengalami penyesalan. Iyaka ngrekso sira an kasalen saking sifat malas fil bahsi an syubahin. Maqad alimta wa maqad syukka min kasalin.
Waqad qila al-kasalu utawi keset iku mingkillati ta'amuli sebab saking sithike angen-angen fi manaqibil ilmi ing dalem manaqibil ilmi wa fadhailihi lan pira-pira keutamane ilmu. Jadi malas itu karena kita kurang paham ya, karena kurang paham terhadap keutamaan apa yang akan kita kejar. Jadi niki enten pertanyaan saking Mbak Hana niku pripun carane ngilangi rasa malas niku. Sifat malas itu kita cari penyebabnya. Dokter bilang kalau ngobati penyakit itu jangan mengobati gejala, tapi obatilah akarnya. Wong keset niku biasane siji kiyambake niku angen-angene cita-citanya terlalu pendek ya. Dan dia tidak mendapatkan informasi yang utuh dari ilmu yang akan dipelajari itu fadilahnya seperti apa. Ya. Dan juga kita perlu malas itu dilawan dengan cara dipaksa. Karena malas itu bagian dari bisikan dari asyaitan. Nggih. Malas niku bagian dari godaan setan. Supaya ngilangi rasa malas kudu dipaksa. Nak mboten dipaksa mboten saged. Mbok ibuke sampeyan ning omah arep bengok-bengok gugah tangi gitu. Ibuke sampean arep napa nggih gedor-gedor pintu, nak bocah iki mau pancen males ditangekke dia akan susah. Karena malas itu ngobatinya adalah dari kesadaran ya, dari kesadaran. Dari kesadaran, yang kesadaran itu akan membangun sebuah kebiasaan. Jadi malas bisa terjadi karena ketidakmampuan kita untuk membangun kebiasaan positif. Kebiasaan positif inilah yang akan menjadi kultur cara berpikir kita. Akibatnya apa? Selalu kalau ada hal itu membuat kita sering nunda-nunda, malas. Kenapa? Karena itu menjadi kebiasaan. Nah, supaya tidak menjadi kebiasaan yang jelek, maka harus dilawan dengan kebiasaan bagus, dipaksa dhisik. Contoh ngeten. Puasa Ramadan hari pertama, kedua, ketiga niku biasanya sahur niku rada aras-arasen gitu. Tapi begitu sampai peksa selama seminggu itu dipeksa, tangi, maka ini akan menjadi kebiasaan yang akhirnya kalau kita nggak tangi malah kita itu repot. Melek otomatis begitu ya, melek otomatis. Jadi malas itu obatnya satu, dipeksa, nomor kedua adalah membangun motivasi. Harapan-harapan dari sifat-sifat yang baik yang mau dikerjakan. Misalnya ngeten. Motivasi itu kan ada dua. Ada namanya motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Motivasi dari luar bisa dalam bentuk apresiasi, bisa dalam bentuk hukuman. Apresiasi dari dalam adalah kesadaran dia akan pentingnya mengerjakan sesuatu itu. Contoh, ana wong tua duwe anak ini wau kelas loro MTS misalnya ngoten. Bocah niki wau kok cara gampangane rada males. Maka motivasi yang dimunculkan bisa dari satu, bisa dari diri sang anak diajak untuk berbicara apa yang akan menjadi cita-citanya, kemudian dia harus paham cita-citanya itu tidak akan pernah tercapai kecuali dia itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Sementara wong tuane ngasih iming-iming, misalnya iming-iming hadiah. Kowe saiki wis kelas 3 MTS kelas 2 MTS engko nak sampean niku kepengin tumbas sepatu sing anyar utawa kepengin tumbas sepeda sing anyar, tak wenehi le syarate jus amma kudu wis apal sadurunge munggah kelas 3. Wah, bocah iki mau akhirnya punya semangat. Nah,
ketika bocah itu punya semangat, ini berarti dia punya motivasi. Atau malas itu dilawan dengan hukuman, ya, hukuman. Kowe nek ora iso ngene tak hukum ngeten. Iki jenenge motivasi dengan cara hukuman. Nah, motivasi dari luar ini sifatnya tidak bisa abadi. Kenapa saya bilang tidak bisa abadi? Ketika hadiah sudah didapat atau hukuman itu sudah nggak ada lagi, maka orang bisa menjadi kembali malas. Obat yang paling mujarab adalah membangun kesadaran dari dalam diri anak tersebut. Makanya bagi Anda yang mungkin sekarang mempunyai anak di rumah, ya, jangan biarkan mereka itu bermalas-malasan, tetapi berilah kesibukan dengan hal-hal yang kecil. Contoh, nak bocah iki mau wis kelas 6 MI misalnya, maka usahakan dia untuk ditreatment setiap kali makan harus dia sendiri yang mencuci piringnya. Setiap dia minum, gelas itu menjadi tanggung jawabnya dia. Nah, jadi tidak boleh langsung digeledakke niku mboten pikantuk. Yang di rumah ya, yang di rumah. Ini akan membangun jiwa supaya mereka tidak mudah berpangku tangan. Jadi segala sesuatu itu ada ikhtiarnya. Kalau anak sudah kelas 5 SD sudah harus belajar tentang memahami pekerjaan-pekerjaan yang bisa mensupport dia. Nah, niku salah satu cara membangun jiwa tidak malas. Nak wis gede, ya, nak wis gede. Saya kira wis gede, wis akil balik, maka sifat malas ini harus dilawan dengan cara apa? Dengan cara membuat kesadaran diri bahwa malas itu hanya akan menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Malas itu hanya akan menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang malas itu juga dipengaruhi oleh faktor fisik, kesehatan. Jadi mungkin arep gerak abot, ya, awake kelemon dan sebagainya, itu juga bisa membuat sifat malas. Nanti di belakang akan diterangkan oleh musonef bagaimana untuk menghilangkan sifat yang malas niku. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi mongko sayukjo ayut iba yento berusaha sapa mengkonelah tolib, ya, mayah-mayake sapa toyib nafsu ing awak dhewe ne toyib tolib ala tahsili ing atase ngasilake ilmu wal jiti lan nemen-nemeni wal muadzibati lan ngajegaken bita'amuli kelawan angen-angen, ya. Min fi fadhailil ilmi saking fadilai ilmu. Jadi sempatkan para santri, para pecinta ilmu itu untuk angen-angen, apa sih manfaatnya nak aku berhasil mendapatkan ilmu ini? Apa sih manfaatnya? Nanti itu akan membangun kesadaran emosinya untuk menjadi pribadi yang tidak lagi malas. Fa innal ilma mongko satune ilmu yapko iku langgeng. Wal mala lan setune bondo donya yafna iku rusak. Ketahuilah ilmu itu akan melekat pada diri Anda. Sehingga kalau orang itu pikantuk ilmu saking Gusti Allah, maka ilmu itu akan melekat pada dirinya. Berbeda dengan harta benda, wal mal yafna. Wal mal itu akan rusak. Kama qala Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah, radina kismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malun. Fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Iki ngendikane Sayyidina Ali. Radina nrimo sapa kita, ridho sapa ingsun, kismatal jabbari ing pembagiane pangeran ingkang ahli bagi. Fina ing dalem ingsun lana iku kedue ingsun apa ilmun utai ilmu. Walil a'da'i lan maring pira-pira musuh malun utawi bondo. Radina kismatal jabbani fina lana ilmun walil a'da'i malun. Ya. Jadi Imam Ali mengatakan begini, aku itu rela seandainya Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, Tuhan yang Maha membagikan kepadaku
ilmu, sementara untuk musuh-musuhku itu harta benda. Aku itu udah rela, kata Imam Ali. Fa inal mala mongko sak temene bondo yafna iku rusak apa mal angkoribin sause zaman kang parek. Wa innal ilma lan setune ilmu yabqa iku awet apa ilmu la yazalu ora ilang-ilang apa mengkona ilmu. Jadi Imam Ali ngendikan utamane ngelmu dibanding bondo menika menawi ngelmu niku mboten nanti rusak. Ngelmu mboten nanti rusak, sementara harta benda itu dalam masa yang singkat saja dia akan rusak. Sampean gadah napa kemawon itu pasti mengalami rusak. Misalnya gadah sepeda nggih suwe-suwe lawas gitu. Klambi sing mungkin saiki anyar, engko 2 tahun 3 tahun ya wis lawas. Motor sing anyar suwe-suwe ya lawas. Omah sing anyar suwe-suwe lawas. Kabeh niku perkara duniawiyah pasti akan mengalami yafna, akan rusak gitu. Sementara ilmu menika awet nggih. Sampai nduk cilik iso ngaji Quran, tekan sepuh insyaallah ngaji Quranmu ya ora ilang. Mergo napa? Ngilmune melekat di dalam diri kita. Sampai nduk cilik sinau tentang pesolatan, saiki tekan sepuh wis gedhe ya tetep iso nglakoni salat. Nah niki namine ngilmu. Ngilmu niku melekat. Iso menah ngilmu niku mangke saged bermanfaat yang manfaatnya membuat orang yang mempunyai ilmu seakan-akan tidak mati. Yaitu ketika panjenengan menjadi guru, panjenengan menjadi ustadz, menjadi kiai, ilmu yang kamu ajarkan kepada murid-muridmu membuat engkau selalu hidup. Para alim, para kiai, almarhum, almaghfirullah niku dengan ilmunya sehingga beliau sampai sekarang masih dikenang oleh para santri-santrinya, bahkan dikenang oleh cucu-cucu santri. Jadi bukan santrinya lagi tapi cucu santri. Santrine nggih pun sedo, saiki cucu santri, cicit santri dan sebagainya. Wal ilmu utawi ilmu annafi kang manfaat yasulu bisa hasil bi kelawan ilmu apa husnul dzikri. Bagus-bagusnya sebutan wayab kolan terus tetap apa dzalika mengkono-mengkono husnul dzikri ba'da wafatihi sause wafate wong kang duwe ilmu. Jadi meskipun nanti sudah meninggal, orang yang punya ilmu akan dikenang. Ya, fa innahu mengkosune tetepe sebutan iku hayatun abadiyatun. Nggih, hayatun abadiyatun itu artinya urip yang abadi, ya. Jadi kalau Anda ingin mempunyai kehidupan yang abadi artinya dikenang sebagai seseorang yang mempunyai nama harum ketika kita sudah meninggal dunia, maka hiasilah dirimu dengan ilmu, dengan ilmu yang banyak, jangan mertanggung, menjadi al-alim, al-alamah, menjadi ahli ilmu. Wa ansyadana Syekh Al-Ajal Zahiruddin Muftil A'imah Al-Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil Murginani, syi'ran ing setunggalipun syair. Al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Al-jahiluna utawi wong kang padha bodho, famauta iku mengko hukum wong kang wis padha mati, qabla mautihim sadurunge matine wong-wong bodho, wal alimuna utawi pira-pira wong kang alim, wa in matu senajan sedo sapa mengkonlah alim, fa ahya'a mongko dihukumi kados tiyang tesih urip. Ngendikane Syekh wau wong bodho niku wis dianggap kaya wong mati meskipun durung mati, karena dia tidak punya kontribusi apapun terhadap kehidupan ini. Nggih. Dadi wong bodho nggih, wong bodho niku sadurunge mati wis kaya wong mati. Tapi wong alim meskipun mati masih seperti orang-orang hidup. Dengan menawi ziarah ten gone makbarahipun
Hadratus Syekh Abdurrahman Wahid, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Gus Dur menika sedo, tapi tiap hari yang menziarahi itu masih ribuan tiap hari. Nggih. Mergo napa? Mergo ngelmune wekdal sugenge, nggih. Sunan Ngampel niku sampun sedo. Tapi sampai sekarang ilmunya masih dipakai. Nggih. Sing ngaran kitab Ta'limul Muta'alim menika nggih. Niku sampun sedo sudah ratusan tahun yang lalu, tetapi ilmunya masih dipakai. Ingkang ngarang Takrib niku ilmunya sampai sekarang masih dipakai. Sing ngaran Alfiyah niku sampun sedo pun ratusan tahun yang lalu, tetapi ilmunya masih dipakai. Kenapa? Karena wal alimuna wa in matu fa ahya. Wong duwe ilmu niku meskipun sudah sedo, tetap dia itu hidup. Kenapa? Karena ilmunya itulah yang akan memberikan kehidupan, ya, iso nuturi dumateng generasi-generasi setelahnya meskipun beliau sampun sedo. Al jahiluna famauta qabla mautihim. Wong bodho menika seakan-akan sudah mati sebelum datangnya kematiannya. Wa ansadana Asy-Syaikh Islam Burhanuddin wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa adsamuhum qoblal kuburi kuburu wa innam ro'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hinnan nusyuri nusyur. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa ausaluhu tahta turabi ramimi. Wadul jahli mayyitun wa yamsi ala sara yudhannu minal ahya'i wa huwa adimu. Wa fil jahlilan iku ing dalem wong bodho qoblal mauti ing sadurunge matine jahl. Mautun utawi mati li alhi keduwe wong bodho. Fa adzamuhum mongko utawi jasate wong bodho qoblal kuburi ing sadurunge dikubur iku kuburun hukume wis kaya kuburan. Masyaallah nggih. Wong bodho niku seakan-akan sudah mati sadurunge kiyambake mati. Jasadnya seakan-akan dikubur, sudah dikubur meskipun sebenarnya belum dikubur. Nggih. Wa innam ru'an lan stune wong kang saktemene wong suwiji lam yahya kang ora urip sapa wong bil ilmi kelawan ilmu iku mayitun dihukumi mayit. Walaysa lan ora ana keduwe wong mau hinan nusyuri nusyur. Ing nalikane tangi saking ghaflahu ya nusurun urip. Jadi wong napa nggih wong bodho niku kados tiyang ingkang dihukumi mati nalika kiyambake tesih sugeng nggih. Akhul ilmi utawi wong kang duweni ilmu iku hayun wong kang urip khalidun kang langgeng ba'da mautihi ing sause sedane akhul ilmi wa ausaluhu utawi ros-rosane akhul ilmi tahta turabi ing dalem ngisore lemah romimun iku wus ajur senajan tulangnya sudah hancur di bawah permukaan tanah, jasadnya sudah tidak ada lagi yang utuh karena sudah dikubur bertahun-tahun ya. Tetapi namanya akan tetap harum dikenang oleh masyarakat karena ilmu yang telah ia berikan, ilmu yang telah ia sumbangkan, pemikiran-pemikiran yang telah ia berikan. Ini akan dikenang menjadi pribadi mulia meskipun jasadnya sudah dikandung tanah ya. Wadul jahli utawi wong kang bodho iku mayitun kaya dene wong mati wa huwa ing hale utawi dul jahl yamsi iku mlaku-mlaku sapa dul jahl alas sara ing atase bumi. Tetapi wong bodho meskipun dia jalan-jalan di permukaan tanah isening bumi, tetapi karena dia tidak berkontribusi apapun terhadap perbaikan masyarakat,
dia tidak berkontribusi, tidak punya kemanfaatan, maka yadunnu halitin nyono sapa mungkon lahdul jahli minal ahyai saking golongane wong kang padha urip wa huwa utawi dul jahl adimun iku wong kang wis ra ana. Jadi keberadaannya seperti tidak ada karena dia tidak pernah memberikan kemanfaatan hidupnya bagi masyarakat. Ilmu ini ilmu apa saja, yang penting ilmu manfaat gitu. Jadi kalau orang itu mempunyai ilmu yang bermanfaat, Masya Allah, maka dia akan dikenang oleh masyarakatnya dengan baik. Kalau Anda mungkin mempunyai ilmu agama, gunakan ilmu agamanya ini untuk berdakwah, untuk beramaliyah. Kalau Anda mungkin dianugerahi oleh Allah ilmu tentang cocok tanam, bagaimana caranya nyangkok jambu sing paling sip, sampean undang masyarakat ya, yang mungkin belum berhasil tentang teknik-teknik nanam jambu yang bagus. Ya. Sementara sampean memberikan tata cara nanam jambu yang sae, sehingga semua teman-temannya itu mempunyai kemampuan yang sama, keterampilan yang sama, sehingga sama-sama sukses. Maka ketika Anda sudah tidak ada, Anda akan dikenang sebagai orang yang bermanfaat. Jangan sampai ngelmu niku malah no empet-empetake. Oh, jambumu sukses, jambune kancamu gak sukses, rahasiane no empet-empetake. Ini kita bukan masalah persaingan. Ini adalah masalah ilmu yang mungkin bisa dibagikan. Ngoten nggih. Wa ansyadana Syekh Islam Burhanuddin idil ilmu ala rutbatin fil muratib wa min dunhi izul ula fil mawakib fadul ilmi yabqa izuhu mutadhaifan wadul jahli badal mauti tahta tarabi. Fahai'atu la yarju mudahu manirtaqa ruqya walil mulki wa ilal kataib saumli alaikum ba'dha ma fi fasma'u fa fi hasrun an dzikri kullil manakib wan nuru kullun nur yahdi anil ama wadul jahli mardahri bainal wayahibi. Idil ilmu karena utai ilmu ala rutbatin ikul weh luhur-luhure derajat fil marotib ing dalem pira-pira derajat wa min dunihi lan sanging liyane ilmu izul ula utawi mulyane keluhuran fil mawakib ing dalem pira-pira pekumpulan fadul ilmi yabqa izhu mutadhaifan fadul ilmi mongko utawi wong kang duweni ilmu yabqa iku langgeng apa izhu kamulyane dul ilmi mutadhaifan haletikel matikel wadul jahlilan ketuwe wong kang duweni bodho badal mauti iku tetep ing sause matine dul jahli tahta sayapi ing dalem ngisore tanah fahaiatu mongko duh Gusti fahaiatu mongko adoh banget layarju ora padha bisa ngarep-ngarep ing kemuliaan layar jumudahu man irtaqo sapa wong kang munggah sapa man ruqya waliyal mulki ing unggah-unggahane keraton wa ilal kata ibilan wong kang perintahke pira-pira prajurit. Jadi ngeten maksudnya. Wong kang duwe ilmu menika gadah derajat keluhuran yang selalu meningkat, yang derajat keluhuran itu bahkan mengalahkan kelunggurannya para raja yang mempunyai prajurit. Para raja yang mempunyai prajurit itu begitu dia meninggal ya sudah selesai. Ketika kedudukannya itu sudah hilang ya hilang. Kadang-kadang saya melihat banyak sekali para pensiunan jenderal. Saya banyak ketemu dengan para pensiunan jenderal yang dulu dia punya pasukan, ya, dia memimpin sebuah pasukan, memimpin sebuah kesatuan. Waktu dia masih hidup dan masih menempati pangkatnya itu, anak buahnya selalu bilang, siap komandan. Tapi begitu pensiun, tidak ada yang siap komandan lagi. Semuanya dianggap angin lalu karena jabatannya sudah tidak ada lagi. Seorang bupati dulu ketika dia menjadi bupati, Masya Allah, kemana-mana dihormati, dipanggil Pak Bupati.
Tapi begitu sudah pensiun, sudah tua, ya orang sudah lupa dia itu dulu bupati apa tidak. Jadi wis tidak ada upah sih. Cara ulo niku pun mboten enten upah sih. Maka kalau membandingkan antara kedudukan raja dengan kedudukan ahli ilmu itu jauh. Meskipun raja itu saat dia menjadi raja, dia bisa mengomando prajuritnya, ya. Tetapi nanti ketika dia sudah tidak jadi raja, maka dia tidak jadi apa-apa. Seseorang misalnya jadi lurah, ya, jadi lurah. Ketika jadi lurah dihormati sama perangkat-perangkatnya. Ketika sudah tidak jadi lurah, ya tidak lagi dihormati perangkat-perangkatnya. Ya dianggap bekas lurah gitu. Tetapi kalau ahli ilmu, masya Allah, tanpa pangkat dan jabatan dia akan mulia kedudukannya di hati masyarakat. Dia akan sangat mulia di hati kedudukannya para murid-muridnya, orang-orang yang punya ilmu. Nah inilah kemudian memotivasi kita semuanya supaya kita membekali diri kita dengan ilmu yang banyak. Paling tidak di depan keluarga kita, anak-anak kita. Anda misalnya yang laki-laki sebagai ibu, laki-laki sebagai ibu, Anda yang laki-laki sebagai bapak ataukah yang perempuan sebagai ibu, di mata anak-anakmu engkau adalah merupakan pendidik. Di mata anak-anakmu mereka menganggapmu sebagai guru. Terutama ibu-ibu, ya, para santri putri ini, madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Siapkanlah dirimu menjadi madrasah. Siapkanlah dirimu menjadi madrasah anak-anakmu. Kenapa? Karena mereka akan sukses ketika berada di dalam madrasah yang engkau bangun. Maka para santri putra, santri putri, ini penting bagi Anda untuk membekali dirimu dengan ilmu agama yang cukup, karena kita nggak tahu besok jodohmu itu siapa. Ya kalau jodohmu itu adalah ahli ilmu, maka mungkin dia bisa membimbingmu. Ketika mungkin kamu berjodoh dengan orang yang tidak paham secara detail ilmu agama, ini adalah peranmu untuk membangun rumah tanggamu dalam bingkai ilmu agama. Jadilah Anda sebagai inspirasi dari anak-anakmu, inspirasi bagi keluargamu, inspirasi bagi murid-muridmu, inspirasi bagi masyarakatmu dengan berilmu. Ilmu ini yang Anda menjadi inspirasi bagi kemajuan bangsa, kemajuan agama. Ini penting, ya. Jangan merasa puas dengan apa yang Anda peroleh saat ini. Mari ditambah lagi ilmunya supaya nanti Anda tidak gagap untuk menghadapi perubahan zaman. Perubahan zaman yang begitu cepat harus disikapi dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama yang kuat. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang terombang-ambing karenanya. Sa'umli alaikum ba'da ma fi fasma'u fiyya hasrun an dzikri kulil manaqib. Wa nur, ya, wa utawi ngelmu iku an-nuru, nur, pepadang. Kullun nuri, sak temene pepadang yahdi nuduhake apa lah nur adil ama saking pira-pira bodho, kepetengan. Ilmu itu nur. Wadul jahli lan hale utawi wong kang bodho marot dahri ing dalem liwate mangsa. Bainal ghayahibi iku ana ing antarane pira-pira pepeteng. Kalau Anda pengen tidak tersesat, nggih. Kalau Anda pengen tidak tersesat, maka kuasailah ilmunya. Napa mawon niku butuh ilmu. Wong masak niku butuh ilmu kok. Ndamel bubur kacang ijo niku ilmune nggih kedah khusus ilmu carane gawe kacang ijo. Nggih. Ala kek goreng telur mawon nak gak ngerti ilmune nggih bubrah kok. Lho kok saged goreng telur kok malah telure dipecah dhisik lebokake wajan lagi dikei minyak lagi dinyalake kompore ya rusak. Gitu. Nek sampean goreng telur niku ya mestine minyake dipanas riyin gitu, minyak pun panas nembe telure dipecah dilebetaken. Nak damel telur ceplok gitu. Mboten telure dokok wajan, wajane dikei minyak, minyake terus kemudian kompore diurupe ya bubrah gak dadi. Iku lagi ngilmu goreng telur. Apa maneh ngilmu tentang kehidupan ini. Kehidupan ini Allah pasti tidak akan membiarkan tanpa aturan. Kehidupan ini mesti membutuhkan ilmu. Huwa utawi ilmu
iku adirwatu kaya dene gunung asyama'u kang dhuwur tuhmi kang bisa ngreksa apa dirwah man ing wong iltaja kang ngungsi sapa wong. Ilmu ini ibarat gunung yang tinggi jika ada ngungsi dari kebanjiran aman. Ilaiha maring dirwah wa yamsi lan dadi sapa man aminan iku slamet fin nawaibi ing dalam pira-pira pekewuh. Ada beberapa mara bahaya ini menjadi tempat untuk berlindung. Bi kelawan ilmu yang diselamat sapa man. Wan nasu ing hale uta menungso fi ghaflatihim iku ing dalem lali nas bi kelawan ilmu yartaji ngarep-ngarep sapa man waruhu ing hale utawi roh benat taraibi ana ing antarane pira-pira balunge dodo hatta orang itu mau meninggal. Orang yang punya ilmu sama orang yang enggak punya ilmu itu berbeda, nggih. Orang-orang bodoh itu ketika nyawa mau diambil sama Allah, Israel datang, dia hanya plonga-plongo. Tetapi orang yang punya ilmu ketika nyawa mau diambil Allah, ketika nyawa sudah sampai dadanya dia masih ingat Allah, 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 Allah. Karena apa? Dulu ketika hidupnya pernah belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi orang yang nggak punya ilmu, ketika mau diambil malaikat itu ya dia akan gelisah yang luar biasa. Ya. Tapi kalau yang udah tahu ilmunya, ini yang datang ini malaikat, aku udah mau mati ini, tak pasrahke awakku karo Gusti Allah iki. Wis iki lho ketoke sing diceritakake Pak Ye mbiyen iki mungkin malaikat wis teko iki. Ya. Terus kemudian mereka mengatakan Allah, 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 Allah gitu. Ya. Jadi ini adalah cara bagaimana kita semuanya bisa memahami ilmu dengan baik. Bi kelawan ilmu yasfa'u bisa nyafaati sapa al insanu menungso man ing wong roha asian. Roha kang lunga sapa man asian hale durhaka ila darokinirani maring pira tingkate neraka syaril awakibi alolane pira-pira pungkasan. Faman romahu romal ma'aribi kuliha waman hazahu qad hazu kulal matalib. Jadi ilmu itu bisa mensyafaati manusia, nggih. Ilmu itu bisa mensyafaati manusia ketika mungkin Masya Allah kita nggak tahu nasib kita itu termasuk orang yang ahli nar atau ahli jannah. Kita sih usahanya kepengen ahli jannah begitu ya. Paling tidak Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan idza matabnu adama in qata'a amaluhu. Ketika manusia mati maka terputuslah amaliyahnya. Salah satu yang tidak terputus illa min salasin kecuali tiga illa min salasatin kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini akan mampu memberikan syafaat, pertolongan bagi manusia-manusia yang mungkin dosanya dia banyak. Tapi karena ilmunya bermanfaat, ilmu ini akan memberikan sumbangan pahala yang ketika ditimbang oleh malaikat di dalam al-mizan, ketika yaumul hisab, insya Allah timbangan ilmu yang manfaat ini akan menjadi berat dan akhirnya bisa mengalahkan timbangan kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh para pemilik ilmu. Tapi syaratnya ilmunya bermanfaat, ya. Syaratnya ilmunya bermanfaat. Faman romahu romal ma'ariba kulliha. Faman mongko sapane wong roma nejo sapa man ing ilmu romahu. Faman mongko sapane wong romahu kang nejo sapa man ing ilmu. Roma mongko nejo sapa man al ma'ariba ing pira-pira perkara kang dijejo kullaha yos kabehane ma'arib. Waman hazahu, wamanan sapane wong hazahu kang merkulis sapa man ing ilmu qad haza. Teman-teman merkulis sapa man kullal matalibi ing sakabehane perkara kang den goleki. Barang siapa yang mendapatkan ilmu maka telah mendapatkan keseluruhannya. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ketika ditanya sama Allah, ya Sulaiman, pilihlah tiga hal. Apakah kamu ingin aku berikan kepadamu kerajaan yang kekuasaannya sangat luas,
Ataukah kamu ingin aku berikan kepadamu harta benda yang jumlahnya tidak terbatas? Ataukah kamu ingin aku berikan kepadamu ilmu pengetahuan yang maha luas? Pilihlah 3 hal ini. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam kemudian memilih ilmu yang maha luas. Saking luasnya ilmu Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin, bisa berbicara dengan angin, bisa berbicara dengan semua bahasa. Hatta bahasanya hayawan itu Nabi Sulaiman mampu memahaminya. Semut berbicara Nabi Sulaiman tahu artinya. Burung berbicara Nabi Sulaiman tahu maksudnya. Bahkan Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan jin. Saking tingginya keluasan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabiullah Sulaiman. Sampai angin pun bisa diajak bicara oleh Nabiullah Sulaiman. Karena ilmu itulah kemudian Allah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang sangat kuat kekuasaannya. Memberikan kepada Nabi Sulaiman kekayaan yang sangat banyak jumlahnya. Ini karena apa? Karena ilmu. Dengan ilmu, pangkat didapat, harta didapat. Dengan ilmu semuanya bisa dikendalikan. Kalau tanpa ilmu, andaikan kita dikasih kekuasaan, maka kekuasaan itu kadang-kadang malah menyesatkan kita. Kenapa? Karena kekuasaan itu menjadi absolut, kekuasaan itu menjadi sumber kesewenang-wenangan, karena kekuasaan tidak didasari ilmu kita. Harta benda tanpa ilmu itu juga akan menjadi malapetaka, di mana kita besok ketika di yaumul hisab tidak bisa mempertanggungjawabkan harta benda itu, karena harta benda yang kita kelola tidak didasari ilmu fikih untuk mengelolanya, begitu. Wal mansibul ali ayya sahibal hijah idza niltahu hawan bi fautil manasib. Huwa utai ilmu iku al mansibu sebuah pangkat al ali kang luhur ya sahibal hijah wong kang eling-eling wong kang padha duweni akal. Idza niltahu tatkalane merkuli sira ing ilmu hawan mongko dadi gampang bi fautil manasibi kelawan pote pira-pira pangkat. Jadi dengan ilmu itu Anda mendapatkan kemudahan-kemudahan nggih. Fa inna fataka dunya wa tibu naimiha faghamid fa innal ilma khairul mawahibi wa unshidu li ba'dihim idza ma'tazza nggih. Idza ma'tazza kalane tetakane dadi mulya sapa ndu ilmin wong kang duweni ilmu bi ilmin kelawan ilmu fa ilmul fikhi mongko uta ilmu fikih aula iku lih utama bi tizazi kelawan digawe kamulyaan. Fakam tibin yafuhu wala kamiskin, wakam toirin yatiru wala kabazin. Ya. Jadi dari sekian banyak ilmu itu, ini Musoneh mengatakan, dari sekian banyak ilmu yang tadi kita sampaikan, ilmu apapun, mulai dari ilmu pengetahuan sampai ilmu agama, begitu ya. Kata Imam Musoneh, di antara ilmu-ilmu yang membuat orang itu mulia, fa ilmul fikih aula bi'tizaji. Ilmu fikih itu yang mempunyai keutamaan yang lebih. Beliau mengatakan, fakam tibin yafuhu. Di dunia ini banyak sekali bau aroma. Aroma harum itu banyak, tetapi tidak ada aroma harum yang melebihi minyak misik gitu. Kata Imam Musonef, fikih itu dibanding ilmu-ilmu yang lain ibarat kata adalah minyak misik. Wakam toirin yatiru, banyak burung yang bisa terbang, tetapi tidak seperti burung raja wali, burung elang ya, burung wulung, burung raja wali itu raja udara. Jadi ilmu itu ibarat burung-burung, tetapi ilmu fikih itu seperti burung raja wali. Ilmu itu ibaratnya adalah aroma wangi, tetapi ilmu itu adalah aroma wangi kesempurnaan kasturi. Nah, ini kata Hadratus Syekh Imam Musonef mengatakan bahwa ilmu fikih itu mempunyai kedudukan yang luar biasa. Wa unsitu li ba'dihim al-fiqhu anfusu syai'in anta dahiruh ma yudris ilma lam tadris mafahiruhu. Fajhad li nafsika ma asbahta tazhaluhu fa'awalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Al-fiqhu utawi ilmu fikih anfusu ikul weh edine ilmu fikih anfusu syai'in iku luwih indah-indahnya sesuatu zahiruhu kang ngumpulake ing ilmu mayadrusal ilma
Man sapa wonge yudrisa kang sinau sapa man al ilma ilmu lam tadris mongko ora entek-entek apa mafahiruhu kebagusan man. Barang siapa belajar ilmu fikih maka kebaikannya itu tidak akan pernah habis. Kebaikan belajar ilmu fikih itu tidak akan pernah habis. Fajhat linafsika mongko nemen-nemen sira linafsika krana awak ira ma asbahta ing barang kang dadi sira tashaluhu iku bodho sapa sira. Maka pelajarilah hal-hal di dalam ilmu fikih itu yang kamu enggak paham, segera pelajari begitu. Fa awalul ilmi mongko utawi katane ilmu iqbalun wa akhiruhu iku kabegjan ing gone awal lan kabegjan ing gone akhir. Jadi belajar ilmu itu berarti kita mencari kebahagiaan awalan wa akhiran. Wa kafa biladzatil ilmi wal fikih wal fahmi da'iyan wa ba'isan lil akin ila tahsilil ilmi. Wa kafalan wis nyukupi biladzatil ilmi apa enake ilmu wal fikih lan fikih wal fahmi lan faham da'iyan apane oleh ngajak wa ba'isan lan nangekake lil akili kedue wong dene akal ala tahsilil ilmi ing ngatasé ngasilake ilmu. Jadi kita kembali kepada sebuah keinginan yang kuat untuk menghasilkan ilmu itu. Jika para al-akil, orang-orang yang berakal yang sedang mencari ilmu itu pengen mencari ilmu, maka lihatlah bagaimana nikmatnya ilmu, nikmatnya fikih, kepahaman yang tadi telah disampaikan oleh musonef tentang keutamaan orang ilmu, tentang keutamaan ilmu fikih. Inilah sebagai bekal pada kita untuk punya semangat yang kuat untuk menghasilkan ilmu. Waqad yatawalladul kasalu minal bulghami warutubat. Waqad yatawalladu lan terkadang metu apa al-kasalu sifat keset minal bulghami saking katai riya warutubati lan pira-pira teles-teles. Wa tariqu taklilihi utawi dalane ngidikake bulgham iku taklilu ta'am ngidikake mangan. Salah satu yang membuat orang malas itu adalah karena saraf-saraf kita itu susah sekali untuk digerakkan ya. Saraf-saraf kita itu susah sekali diajak maju. Itu kata musonef karena ada banyaknya bulgham. Bulgham itu riak-riak yang ada dalam kita, lendir-lendir tubuh. Rutubat itu apa? Lemak-lemak tubuh. Jadi ada lendir tubuh, ada lemak tubuh ya. Ini kajiannya adalah kaitannya dengan jisim kita. Jadi kalau tadi al-kaslan itu kaitannya dengan diri motivasi yang ada dalam diri manusia, ini al-kaslan dari sisi fisik. Al-kaslan, sifat malas itu bisa jadi karena apa? Di dalam tubuh kita terlalu banyak riak, lendir-lendir, atau di dalam tubuh kita terlalu banyak lemak tubuh. Ya. Cara untuk mengurangi lendir-lendir tubuh atau riak-riak tubuh ataupun lemak-lemak tubuh salah satunya adalah mengontrol cara makan kita. Cara makan kita akan mempengaruhi tentang jumlah bulgham dan jumlah rutubat di dalam tubuh kita, ya. Sehingga di sini musonef mengatakan taklilu to'am, madangi ojo kakean gitu. Kila sampun den ngendikake ittafaqa was mufakat sapa sab'una nabiyan 70 sapa sab'una nabiyan 70 nabi ala anna kasratin nisyan. Ing ngatasé setuhune akeh-akeh lali iku min kasratil bulgham saking kathahé bulgham. Wa kasratul bulgham lan setuhune kathahé bulgham min kasrati syurbil ma saking kathahé ngombe banyu. Wa kasrati syurbil ma lan setuhune akeh ngombe banyu min kasratil akli saking akeh madang. Jadi 70 nabi bersepakat bahwa orang itu mudah lupa. Jadi di otake iku gak encer-encer, lalen. Sinau positif lalen. Para nabi itafak bersepakat bahwa salah satu penyebab orang itu mudah lupa adalah karena banyaknya bulgham di dalam diri kita. Banyaknya riak lendir-lendir tubuh. Banyaknya lendir-lendir tubuh ini mengakibatkan manusia menjadi ingatannya tidak tajam. Wa kasratul bulgham, banyaknya bulgham dalam tubuh manusia itu karena apa? Min kasrati syurbil ma, karena banyaknya cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh.
Wa kasratu surbil ma, banyaknya cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu diakibatkan oleh makanan. Karena kita makan banyak, maka kita butuh mengurai makanan itu. Karena kita butuh mengurai makanan itu, maka kita butuh cairan untuk membantu mengurai makanan itu. Karena banyaknya cairan yang masuk ke tubuh, tidak semuanya itu terkontrol menjadi darah. Sebagian menjadi air seni, air kencing, sebagian itu menjadi riak-riak, menjadi lendir-lendir dalam tubuh kita. Wal hubbul yabisi utawi mangan roti kang garing, yuktiul bulgham iku ndadekake megodake ing riya. Ya mangan roti garing itu kan makme gak kathah nggih. Wa kadza aklu zabib lan koyo mengkono-mengkono mangan anggur garing ala riki ing atase luwe yuktiu iku bisa megodaken al bulgham. Anggur kering ya, anggur kering itu anggur yang sudah dikeringkan. Rasanya sepet ya. Nah, ini kalau dimakan bisa mengurangi riak. Kalau di Jogja ataupun di tempat lain itu ada metode yang namanya nopo niko, gurah ya, gurah memasukkan cairan untuk mengeluarkan cairan. Kalau dereng nanti gurah, dari ini gurah niku ditetesi dan irung mriki mangke saged medal muntah-muntah, namine lendir-lendir semuanya keluar dengan cara gurah. Tuko rasane pripun ampun tangkel kalih kula dereng nate gurah nggih. Jarene pengar ta pripun. Wala yukasirulan aja ngekeh-ngekake sapa talib minhu saking mangan anggur hatta layah taja nggih. Sehingga ora butuh sapa ngolah talib ila syurbil ma maring ngombe banyu. Tapi ketika makan zabib tadi ya jangan banyak-banyak, dikit kunyah. Ojo sampai mangan akeh, begitu banyak nanti kamu pengen minum lagi, nanti percuma. Sudah niatnya untuk mengurangi lendir, ternyata ketika kita makan itu kita butuh minum lagi, maka ini akan menambah tambahan lendir dalam tubuh kita. Fayazidul bulgham, kalau minum lagi ya bulghamnya akan bertambah lagi. Wasiwaku, siwakan. Nah, siwakan ini penting. Yuqallilul bulgham, iku bisa ngidikake bulgham. Sampean golek kayu siwak nggih. Kayu siwak niku nggih napa nggih? Ya kayu siwak niku kayu arak. Sampean nek ana tanggane jenengan umroh, tanggane jenengan nika tindak haji, napa jenengan tumbas ten nggone Demak niku ten nggone Sunan Kalijaga nika nggih kathah sing sadeyan nggih. Ten nggone Kudus nggih kathah. Toko-toko kitab biasanya sadeyan siwak. Wa yazidu lan nambahi apa siwak fil hifdi ing dalam apalan. Jadi gigi mulut ini bersih. Siwak niku enggak bisa tergantikan dengan Pepsodent. Kalau Pepsodent itu sifatnya membersihkan gigi ya, menjaga kesehatan mulut lah intinya gitu ya. Siwak niku enten zat khusus di dalam siwak itu yang ditiru di Pepsodent, yang tiru di pasta gigi, tetapi memang zat khusus itu hanya ada di siwak ya. Wal fasohati lan apa nih? Kefasihan. Dadi nak siwakan iku saged fasih. Fa innahu mongko satune siwak iku sunatun saniyatun yazidu fi sawabis salat wa qiraatil Qur'an. Wong nak siwakan niku tambahi ganjarane salat lan tambahi ganjarane maos Quran. Nak mboten gadah siwak paling mboten gosok gigi ngoten nggih. Wa kadzalika alqa yuqallilul bulgham wa rutubat. Nggih. Wa kadzalika alqaiu napa niki? Nggih. Siwak niku merupakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Wa kadzalika alqai'u yuqallilul bulgham wa rutubat wa tariqu taqlil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli wa hiya as-sihhatu wal ifatu wal isaru. Jadi mengurangi makan itu nggih akan membuat kita memperoleh banyak sekali manfaat. Manfaatnya adalah kalau Anda mengurangi makan, satu Anda akan mendapatkan kesehatan badan.
Yang kedua, Anda itu punya al-ifah, ya, ngrekso sangka perkara-perkara sing gak manfaat, sing sangka subhat-subhat ora dilebokke langsung ning gone mulut awake dhewe. Wal isaru, ya punya isar, ya. Jadi puasa ini di bulan Ramadan ini punya manfaat. Salah satu manfaatnya adalah dengan berpuasa maka kita akan bisa menurunkan lemak-lemak di dalam tubuh kita. Kita bisa menurunkan riak-riak yang ada dalam diri kita, ya. Lendir-lendir dalam kita ini akan berkurang. Karena apa? Karena lemak-lemak itu akan digunakan oleh tubuh untuk diciptakan menjadi tenaga, menjadi energi, ya, menjadi energi. Maka hadis Rasulullah sumu tasihu itu benar sekali. Puasalah kamu maka kamu akan sehat. Ini Rasulullah Muhammad SAW ilmunya telah melebihi para ahli kedokteran saat ini. Karena beliau menyampaikan itu sebelum ada penelitian laboratorium yang menerangkan tentang apa manfaat puasa dengan kesehatan. Tapi Rasulullah telah menyampaikan hadisnya berabad-abad tahun yang lalu. Yang beliau sampaikan bahwa puasa itu akan membawa kesehatan bagi yang berpuasa. Masya Allah, ya. Fa'arun summa arun summa arun Shiko'il mar'i min asli to'am. Fa'arun summa arun summa arun Mongko ciloko mongko nuli Fa'arun mongko nuli cacat, ya. Celo summa arun mongko nuli celo summa arun mongko celo Shiko'ul mar'i utawi cilakane wong kang suci min asli to'am saking arah-arah mangan. Jadi betul-betul ini disampaikan oleh musonef bahwa makan itu harus dikendalikan, okay? Makan itu harus dikendalikan. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan makan, banyak bahaya itu bisa muncul dari makanan. Maka ini musonef mengatakan fa'arun summa arun Shiko'ul mar'i min asli to'am, okay? Sungguh ada bahaya di dalam makanan itu. Kalau Anda mungkin tahu sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang konon dokter bilang itu sumbernya, pemicunya adalah makanan. Katakanlah ada yang namanya penyakit kolesterol. Kolesterol itu tingginya lemak jenuh dalam tubuh manusia. Itu seringkali disebabkan oleh makanan yang dimakan oleh seseorang. Darah tinggi itu juga karena makanan. Terus apa lagi ya? Diabetes itu juga karena makanan. Dan hampir banyak sekali penyakit itu yang munculnya dari makanan. Daripada dari virus itu banyak penyakit yang muncul dari makanan dibanding dari penyebabnya adalah virus. Jadi, karena penyakit yang disebabkan makanan itu nanti munculnya adalah penyakit-penyakit dalam. Penyakit dalam itu macam-macam. Ono ginjal, ono sing jenenge jantung, ono sing jenenge liver, ono sing jenenge macam-macam. Itu seringkali penyakit yang disebabkan oleh makanan. Beda karo merempul. Nah, merempul itu penyakit mergo kejedut, ya. Merempul penyakit mergo kejedut, kesandung sikile geten niku penyakit mergo faktor dari luar. Tapi penyakit dari dalam itu seringkali disebabkan oleh faktor makanan. Darah tinggi, stroke menjadi pembunuh terbesar nomor 2 di Indonesia, ya. Jadi wong mati ning rumah sakit sa Indonesia disensus sing mari mati itu ternyata nomor 2 niku stroke. Jadi nak loro pilek biasanya gak sampai meninggal, biasanya loh ya, biasanya. Tapi stroke, jantung itu penyakit-penyakit yang paling banyak membuat pasien di rumah sakit meninggal. Ya tentu saja ini karena umur manusianya memang sudah sampai begitu ya. Tapi penyebab kematiannya, penyakit yang menjalari sampai dia itu meninggal, itu stroke menduduki posisi paling tinggi nomor 2 di Indonesia. Nah, ini kata dokter penyebabnya adalah ketidaksiplinan dalam mengelola makanan di dalam tubuh, ya. Madang, kurang olahraga, kurang istirahat. Nah, ini yang memicu munculnya itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun ngendikaken saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satene Kanjeng Nabi Muhammad qala dawuh sapa Nabi salasatun yubghiduhumullah taala min ghairi jizmin al-akulu wal bahilu wal mutakabbiru. Nggih. Wa ta'ammulu fi madharri kasratil akli wa hiya al-amradu
wa kalalatut tab'i. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaken salah satu utawi ana wong ana telung werna, salah satun ba'dhum utawi wong telung werna ya begituhum iku dibendoni sapa wong Allah ya begitu benduhum ing mengkonolah wong mau sapa Allah taala min ghairi jirmin saking tanpa bukan karena dosanya ya. Ada tiga golongan yang oleh Allah bendu karenanya bukan karena maksiatnya dia ya, bukan karena maksiatnya dia. Bukan karena dia itu meninggalkan sholat, bukan karena dia berzina, bukan karena dia itu nyolong, bukan karena dia itu yang lain. Jadi ada tiga golongan yang Allah itu benci sama dia. Yang bencinya itu bukan karena dia maksiat, menyakiti orang itu bukan. Yang dia dibenci Allah karena tiga hal. Satu, al-akulu. Al-akulu niku napa sih? Wong sing akeh mangane, grangsang mangane. Apa-apa wal kedua apa-apa diuntal. Mangane waki. Ini Gusti Allah gak seneng. Lho mangan itu kan mboten maksiat toh, mboten menyakiti orang lain. Dia tidak menyakiti badan orang lain, tidak menyakiti jasad orang lain gitu. Tetapi dia mangan kakean, itu Gusti Allah bendu. Wal bahilu, wong kang medhit. Wong medhit niku kan tidak membuat luka-luka tubuh gitu ya. Dia medhit. Wal mutakabiru, sombong, wong sombong. Jadi ada tiga orang yang dibendu Allah, dibenci oleh Allah. Ya. Satu adalah mereka yang mangane tidak dikontrol, yang kedua adalah mereka yang bahil, yang ketiga adalah mereka yang takabur. Wa ta'amululan ngangen-langen fi madhari kasrotil akli ing dalem pira-pira kemlaratane akeh mangan wahya utawi kemlaratane ngene mangan al amradu uga pira-pira penyakit wa kalalatu tab'i lan ketule pira-pira watek ya. Jadi kenapa sampai makan itu termasuk tiga hal yang Allah benci itu? Makan yang terlalu banyak ya, makan terlalu banyak kenapa Allah itu benci? Karena di sini disampaikan dalam musonef, ayo diangen-angen kenapa makan itu kok digolongkan sebagai perkara yang dibendu Allah ya. Kalau bahil jelas kita semuanya tahu bahil itu pasti jelek ya. Kemudian takabur itu menyerupai sifatnya Gusti Allah gak boleh ya. Tetapi kenapa makan banyak itu kok termasuk dibenci Allah? Karena dari makan yang banyak itu bisa memunculkan satu pira-pira penyakit amrod. Yang kedua adalah membuat orang itu malas. Mergo kuwaregen ngantuk, arep traweh rasa-rasa, arep ngaji Quran rasa-rasa. Mergo napa? Kuwaregen. Nah, sehingga manusia perlu menjaga keseimbangan tubuhnya dengan tidak makan yang terlalu banyak. Kila dipun ngendikaken albidnatu utawi kebae weteng. Tudhibu iku ngilangaken apa fitnah al-fatnah ing kepinteran. Jadi wong nek iku wetenge kekebaan iku cerdase kurang. Hukya dipun riwayataken Anjalinus saking pendeta Jalinus. Annahu qala ar-rumanu utawi delima iku naf'un manfaat kuluhu wis kabehane ruman. Wasyamaku utawi iwak banyu dororun iku melarati kuluhu sekabehane samak wa qalilu samaki utawi sithike iwak banyu iku khairun luwih apik min kasiri ruman saking akeh-akeh delima wa fihi lan ing dalem mengkene akeh itlaful mali utawi ngrusake bondo wal aklu lan wal aklu taimangan foko syab'i iku sak dhuwure wareg. Dororun iku marati mahsun nggih. Mahsun wa yastahiqu bi alikaf fil daril akhirah. Masya Allah. Jadi orang-orang yang makan berlebihan ya. Itu bisa
mengakibatkan itlaful mal, ya, merusak merusak perekonomian, ya, merusak ekonomi, merusak bondo, ya. Dan tidak cuma begitu, nanti di akhirat ini dia juga akan repot, ya. Di akhirat orang-orang yang makan banyak niki, di fauqa syab'i iku mangan fauqa syab'i. Fauqa syab'i iku mangan sak warek-wareke ngasih kuargen, ya. Kalau makan biasa warek niku selesai. Rasulullah Muhammad SAW niku nak menawi dahar mboten nate ngasih kuargen. Lah niki yang dimaksud dengan makan fauqa syab'i niku adalah mangan wis warek tambahi meneh. Dadi wah sak warek-wareke. Mangan sak warek-wareke. Di atas kekenyangan, ya. Mboten namun kenyang tapi di atas kekenyangan. Di atas kekenyangan itu akan berpengaruh besar terhadap kesehatan, ya. Akan berpengaruh besar terhadap kesehatan dan juga ini akan disiksa Allah fi daril akhirah, besok di akhirat itu akan disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena Anda termasuk orang-orang yang musrifin, orang-orang yang berlebihan. Wal aqulu baghidun fil qulub, mangan sing napa nggih? Ingkang kakean wau nggih ndadekaken ati menika atos. Nggih. Sakniki pripun carane awake dhewe niku mboten napa nggih? Mboten keluargen niku pripun carane? Nah, kadang-kadang kita itu kan tidak sengaja makan sampai keluargen. Watori kutak lilil akli utawi napa menika dalane. Watori kutak lilil akli utawi dalane ngidiki mangan. Ayak kula ento mangan sapa wong al-at imah ing panganan atas mata ingkang napa nggih gaji wa yuqaddimu lan ento dhisikake sapa wong fil akli ing dalem mangan al-altofa ing panganan kang luwih alus wal istaha lan luwih din manfaati wala yakula lan yen ora mangan sapa wong ma'al jiani sertane wong kang padha napa nggih luwe illa idza kana angin tekalane ana lahu kedue wong apa gharadun seja sahihun kang akeh fi kasratil akli ing dalem akeh mangan bi ayatako kelawan yen to ngalap kekuatan sapa wong bi kelawan mangan alasyami ing atase nglakoni poso wa sholati lan salat wal a'mali syaqati lan penggawean kang rekoso falahu mongko kedue wong mengkono wau apa dalika mengkono-mengkono mangan punjul saking wareg. Jadi Masya Allah niki kita diajarkan oleh musoneh bagaimana caranya supaya kita tidak makan yang berlebihan begitu ya. Tidak makan berlebihan ini oleh musoneh satu, kita kalau bisa kalau makan itu adalah makanan itu dilembut kese, mangan sing alus-alus ya. Mangan sing alus-alus dimulai dari yang ringan-ringan mangan sing alus-alus nggih. Berarti ini makanan itu ampun dilek sadurunge alus. Al-altaf nggih, mangan sing luwih alus. Dhisikake mangan kang alus-alus. Jadi jangan langsung yang keras-keras gitu ya. Jadi kalau misalnya ono panganan, ono buah gitu ya. Ono sego itu kita sebut sebagai makanan berat ya. Ning kono ono buah. Maka dimakan buahnya dulu. Buah dulu dimakan baru nasinya ya. Kalau orang Jepang itu dia mempelajari betul kenapa sih kalau orang makan itu sebaiknya kalau ada buah makan buah dulu. Ternyata kalau mereka itu makan buah dulu, ya, satu membuat dia itu tidak kepengen makan nasi yang banyak, ya, tidak kepengen makan nasi yang banyak. Jadi dengan memakan buah dulu itu akan membangun enzim-enzim di lambung. Enzim-enzim di lambung itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh tubuh untuk memudahkan mengurai makanan.
menjadi zat-zat yang mudah diserap oleh usus. Jadi kalau kita itu mangan sepiring, sego sepiring, sak lauke, itu tidak semuanya nanti akan digunakan oleh tubuh. Sebagian nanti dikeluarkan dalam bentuk feses atau kotoran, ya. Bisa menjadi lemak, bisa menjadi feses atau menjadi air kencing. Jadi sehingga orang Jepang itu meneliti sebaiknya nak madang niku buah dhisik apa sego dhisik. Menurut penelitian mereka, yang paling bagus adalah makan buah dulu. Nanti buah dulu dimakan, setelah beberapa saat, mungkin 10 menit, maka lambung ini siap untuk menerima makanan berat. Jadi lambungnya awake dhewe niku selama 24 jam itu kerja terus. Jadi ngerus panganan. Nah, sampean buka nyembelih kambing niku, wetenge niku kan enten koyo anduke niku to. Babat itu lambung. Nah, lambung itu selalu kerja. Jadi dalam ngerus makan itu kerja. Dia itu kerja kayak gini supaya makanan itu lembut. Nah, supaya kerja lambung itu tidak terlalu berat, maka sebelum makanan itu masuk lambung, mestinya ini dikunyah dulu oleh gigi. Allah mengasih kita gigi ini untuk mengunyah, ya, orang kanggo pantas-pantesan, untuk mengunyah. Mengunyah supaya apa? Supaya begitu makanan itu masuk lambung, lambung itu kerjanya ringan. Nah, kalau lambung kerjanya ringan, insya Allah lambung nanti akan sehat. Ketika sehat, Anda tidak kena penyakit malas-malasan. Wong weteng loro niku repot, gitu. Dan yang kedua, gini, dengan memakan makanan yang dibutuhkan aja, ya, oleh gizi kita, oleh tubuh kita. Jadi makan yang bergizi saja, tidak waton asal warak. Karena apa? Ini akan berbahaya juga ketika kita mau mengurai makanan kita itu. Kalau makanan itu asal warak, berbahaya. Kenapa? Nanti malah sebagian itu tumbuh menjadi racun. Jangan makan ketika Anda kelaparan, ya. Kalau Anda sangat kelaparan, ya itu nanti makannya tambah banyak. Jadi nak iso sadurunge luwe-luwe banget niku pun madang dan berhenti sebelum kenyang. Nak sampean misalnya madang sampai kengelehan banget, starving gitu ya. Rasanya kayak orang kelaparan gitu ya. Itu nanti makannya akan sangat banyak. Tapi begitu nak poso ya poso ora sampean ngeleh terus makan mboten. Jadi kondisinya jangan sampai terlalu sangat lapar, karena kalau terlalu sangat lapar ini akan berdampak pada nafsu makan yang berlebihan, ya. Nah, nak mangan nggih sampean kedah ngimuti pilih mangan iku nggih sak kekuatane awak sing iso kanggo kebutuhan harianipun nggih. Kecuali mungkin niki para pekerja berat mungkin beda lagi. Para pekerja berat itu memang membutuhkan energi karbohidrat yang tinggi. Misalnya rencang-rencang kuli bangunan, para tukang yang membutuhkan kerja fisik memang itu membutuhkan karbohidrat yang banyak, sehingga wajar kalau mereka itu makannya banyak karena akan dikeluarkan oleh mereka menjadi energi. Tapi sampai nak dadi santri ning pondok kerjaane mau nulis maca nggih, bukan kerja fisik. Tapi madangmu niru pekerja-pekerja keras, itu nggak pas, ya. Kalau pekerja-pekerja berat itu betul-betul membutuhkan karbohidrat yang tinggi, ya, makanan yang banyak karena akan dikeluarkan menjadi energi dalam bentuk energi fisik. Sementara para santri hanya membaca, menulis, berpikir gitu. Yang dibutuhkan tidak sama tingkat kebutuhan gizinya dibanding para pekerja lapangan. Sehingga ini nanti kalau kita makan terlalu banyak akan menimbulkan bulgom tadi itu. Bulgom itu akan mengakibatkan Anda malas bekerja. Sehingga bar madang orang malah semangat tetapi bar madang malah ngantuk. Jadi wong bar madang malah ngantuk ini berarti ada masalah gitu ya. Ada masalah di dalam sisi makannya tadi, ada yang enggak tepat berarti. Mestinya nak bar madang semakin kuat. Orang bermadang semakin ngantuk, ya. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami itu, karena apa? Di dalam mengelola makanan yang kita makan, ini akan mempunyai dampak terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan motivasi kerja kita, terkait dengan fisik kita.
Nah, kalau misalnya kita tidak berhati-hati dalam mengelola makanan, seperti mu'alif tadi, musonef mengatakan, banyak hal yang mengakibatkan ketidaksuksesan para santri di pondok atau di masa mengaji adalah karena al-kaslan, sifat malas. Sifat malas itu seringkali karena banyaknya bulgom di dalam tubuhnya. Dan bulgom itu bisa dikendalikan dengan cara mengontrol makannya. Maka tidak heran kemudian para kiai dulu kita, para kiai-kiai kita memberikan ijazah-ijazah puasa riyadhah. Ada puasa itu yang namanya puasa mutih ya, puasa mutih untuk semara. Itu ketika saya sekarang mempelajari ilmu detox ya. Ada memang sekarang ini ilmu detox. Detox itu apa sih? Detox itu bagaimana mengeluarkan racun tubuh. Salah satunya adalah mengontrol makanan dalam sebuah masa tertentu, tidak makan makanan mungkin daging, tidak makan makanan berlemak, tidak makan makanan yang yang mengandung kolesterol tinggi ya. Ini dalam masa tertentu ini akan mampu membuat seseorang itu menjadi sehat. Ada teman saya yang Masya Allah kolesterolnya sudah sampai ratusan gitu ya, ratusan di atas 400 gitu ya. Gula darahnya juga sangat tinggi, kemudian dia melakukan upaya detox. Detox itu dia tidak makan makanan yang berlebihan, bahkan yang dimakan cuma sayur tok, nggak makan nasi dalam masa tertentu begitu. Alhamdulillah racun tubuhnya bisa keluar dan alhamdulillah kondisi darahnya menjadi normal. Nah, para musonaf mungkin dulu tidak mengurai secara detail tentang kandungan darah dan sebagainya, tapi beliau memberikan guidance bahwa dari makanan itulah banyak sekali hal-hal yang manusia harus waspada. Makan itu penting, tetapi kebanyakan makan itu berbahaya. Baik, pasal berikutnya adalah faslun fi bidayati sabaki wa qadrihi wa tartibihi. Pasal berikutnya kita akan membahas masalah mertelake ing dalam ngawiti ngaji ya. Tapi kita akan bahas hal ini pada pertemuan besok yang akan datang. Pertemuan hari ini kita fokus di dalam bagaimana memanage diri kita, memanage para santri, para pencari ilmu supaya tidak terjebak dengan sifat malas. Tadi di awal kita sampaikan bahwa suksesnya seorang santri itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ibarat burung, Anda harus punya dua sayap, dan sayap santri adalah cita-cita yang luhur dan kesungguhan untuk mencarinya, nemen-nemen ini dan cita-cita yang luhur itu. Tanpa itu kita akan susah untuk mendapatkan ilmu. Dan untuk bisa nemen-nemeni ngajekaken dalam belajar itu harus menghindari sifat malas. Dan sifat malas itu bisa tumbuh karena kesalahan kita dalam memahami ilmu ya. Kesalahan kita yang tidak melihat ilmu secara keseluruhan. Kita nggak melihat manfaat ilmu. Kita belajar tapi nggak ngerti manfaatnya. Sampai sinau matematika tapi nggak ngerti manfaatnya matematika. Sehingga seakan-akan matematika itu adalah momok bagi sebagian murid di sekolahan. Karena mungkin murid tidak tahu manfaat matematika itu belajar apa sih. Yang dia tahu cuma suruh ngitung dan yang dihitung nggak jelas. Sampai belajar teori Pitagoras, belajar integral, belajar turunan diferensial ya. Tapi nggak ngerti manfaatnya. Ya yang ada ya cuma grundel tok. Tapi kalau tahu manfaatnya itu, ini diterapkan dalam ilmu apa, itu membuat para pencari ilmu akan paham dan semangat untuk mendapatkannya. Maka para santri ketika Anda melajari ilmu, maka angen-angen memanfaatnya. Terutama belajar ilmu fikih, tadi disampaikan oleh musonef bagaimana ilmu fikih mempunyai keluhuran, keutamaan yang luar biasa. Baik, demikian yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Mari kita perbanyak istighfar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.